Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Orang bea cukai lu coba jelasin, ini kan murid lu semua, kenapa bisa begini? Siapa yang tidak tahu Purbaya? Ya, Menteri Keuangan yang satu ini bikin anak buah ketar-ketir. Akan pecat anak buah yang tidak beres sebelum dia berhenti jadi menteri. Kasih tahu teman-teman bea cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu. Izin lapor tindak premanisme AR pajak KPP 3 Raksa. Siapa 3 Raksa KPP-nya? Coba cek nanti ya. Nanti kalau itu minggu depan saya cek, harus darah ini. Kalau premanisme, dia minta duit pasti maksa ya. Hebat juga ya. Kreatif lah. Oh ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai. Ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu. Mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya. Sampai akhir tahun nanti 2029, 4 tahun ya. Habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Mereka nggak peduli. Jadi itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri, bodo amat. Kalau dimarin diem aja, dia pikir nanti 4 tahun lagi juga ganti menteri, 5 tahun lagi ganti menteri, kayak gitu. Ini sekarang nggak akan saya biarkan. Ya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun gue diganti, tapi lu duluan yang diganti sama saya. Kalau masih melakukan seperti ini lagi. Satu lagi nomor 9 agak panjang. Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1 atau 2 tahun belakangan ini, bea cukai sangat meresahkan baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen atau pemeriksaan fisik lama sejak keluar penjaluran merah. Misalnya pemeriksaan fisik bisa 34 hari, 2 pemeriksaan dokumen juga 70 PIB. Saya dikenakan notul yang berisi denda, padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan tidak masuk akal. Misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus. Tapi saya tahu pengusaha tidak mungkin naik banding agar barangnya cepat keluar. Kalau banding, mesti barangnya tertahan, kemudian ajukan keberatan yang nanti pasti ditolak juga. Ini namanya diktator. Kan juga orang bea cukai lu coba jelasin, ini kan murid lu semua, kenapa bisa begini, coba jelasin. Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini kan udah ya. Jadi Kalau gurunya ya Pak, ini nanti SOP-nya sudah lewat, isinya ini langsung diputus. SOP pemeriksaannya nggak sejak selama ini. Oh, gue jahat ya, sekjen dikerjain. Nggak, lu di sana emang ya tadi nggak terkendali kalau udah gitu. Jadi report ini akan membantu. Ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA grup itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo harus bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Jadi nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Kalau pemerintah apa? Corporate culture ada nggak? Governance culture. Harus kita rubah. Budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal lah. Kan dia mesti bentuk corporate culture dulu, zaman dulu. Lu udah bisa ganti-ganti. Udah berapa lama lu ninggalin Dirjen Pajak? Oh masih baru dong kalau gitu. Ini mau merit lu nih. Enggak. Ini kita betulin. Satu lagi. Selamat pagi Pak, saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi, bukan warung-warung kecil. Yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup. Walaupun itu salah.
Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh Bea Cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah bentuk satgas, tim khusus, bukan satgas, kalau satgas kan gede. Tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari Bea Cukai dan dari bekas pajak, Ditjen dan pajak ya, bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktural, tapi 1B, ada pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ya, ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Silakan. Silakan, Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang suaranya dengan gubernur yang kesini kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang